Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, idzan fal wajibu ala talabatil ilmi ay yakunu yadan wahidatan. Kata beliau, kalau begitu maka yang wajib bagi para penuntut ilmu hendaknya mereka berada pada satu tangan. Wala yaj'alu misla hadzal khilaf sababan littaba'udi wattabaghudi, dan janganlah mereka menjadikan seperti khilaf ini sebagai sebab untuk saling menjauh dan saling membenci. Balil wajibu idza khalafta sahibaka bimuqtadal dalil indaka wa khalafaka huwa bimuqtadal dalil indahu an taj'alu anfusakum ala tariqin wahid. Kata beliau, bahkan yang wajib, kalau seandainya engkau menyelisihi temanmu dengan konsekuensi dalil yang ada padamu, dan juga temanmu tadi menyelisih dirimu dengan konsekuensi dalil yang dia miliki, maka engkau jadikan diri kalian itu berada pada satu jalan. Wa antazdadal mahabba bainakuma, dan terus kecintaan itu semakin bertambah antara kalian berdua. Jadi kata beliau, kewajiban bagi para penuntut ilmu ketika berselisih tetap berada pada satu tangan, tetap berada pada satu pegangan. Jangan dijadikan perselisihan tersebut sebab untuk saling menjauh, sebab untuk saling membenci. Yang wajib adalah kalau seandainya engkau berselisih dengan temanmu berdasarkan dalil yang engkau miliki, demikian juga temanmu menyelisihi pendapat engkau berdasarkan dalil yang ada pada dia, maka kata beliau, engkau tetap jadikan dirimu berada pada satu jalan. Tetap kecintaan semakin terjalin antara kalian berdua. Ini menunjukkan apa? Seorang penuntut ilmu tidak diperbolehkan terjadi perselisihan, perpecahan ketika terjadi sudut pandang yang berbeda dalam suatu permasalahan khilaf. Walihadza fanahnu nuhibbu wa nuhanni syababana alladzina indahumul an ittijahan qawiyan ila ay yaqrinu al masail bid dalail wa ayyabnu ilmahum ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka kita sangat mencintai, sangat menyukai, dan juga nuhanni syababana, memberikan ucapan selamat kepada para syabab yang mereka sekarang punya arah yang sangat kuat untuk menggandengkan permasalahan-permasalahan tersebut dengan dalil dan membangun ilmu mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, kami sangat senang dan juga memberikan motivasi ucapan selamat kepada para syabab, kepada para penuntut ilmu yang mereka sekarang ini punya sudut pandang yang sangat bagus untuk menggandengkan permasalahan-permasalahan ilmiah itu semua dengan dalil, sehingga tolak ukur kebenaran semuanya dengan dalil. Tolak ukur dalam beribadah adalah dengan dalil, sehingga seorang talibul ilmi
harus membangun ilmu mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa nara anna hadza minal khair, dan pandangan kami ini merupakan bagian dari kebaikan. Wa annahu yubasysyar bi fathi abwabil ilm min manahijihi as-sahihah, dan juga orang yang seperti ini perlu dikasih kabar gembira tentang terbukanya pintu-pintu ilmu dan sunnah Rasulullah SAW. Nara anna hadza wala nurid minhum ayyaj'alu dzalika sababan litahazzub wal baghdha, dan juga kita tidak menginginkan dari para penuntut ilmu untuk menjadikan hal tersebut sebagai sebab at-tahazzub, pengelompokan, dan juga sebab untuk al-baghdha, kebencian. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan atau memecah belah agama mereka tersebut adalah orang-orang yang syi'an, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'in, engkau bukan golongan mereka sedikit pun. Falladzina yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha wa la nuwafiquhum ala dzalik. Maka orang-orang yang menjadikan diri mereka ahzab, berkelompok-kelompok, yang ini kelompoknya ini, yang ini kelompoknya ini, itu tidak boleh dalam agama Islam, ya ikhwan ya. Sehingga mereka bersekti-sekti, ini aliran ini aliran ini kelompok ini, ya. Misalkan ada yang ini sholatnya mazhabnya mazhab Amri, yang ini mazhabnya Rizki, yang ini mazhabnya, tidak boleh. Mazhab kita apa? Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita tidak boleh pecah belah seperti ini. Ini kelompok, gengnya siapa? Ini gengnya Amri, ini gengnya Azkah. Tidak diperbolehkan dalam agama seperti itu. Bahkan oleh karena itu ya ikhwan, sebenarnya kelompok atau sekte-sekte yang dibuat, ya, sejenis ormas, ya, ini adalah Muhammadiyah, ini adalah apa, NU, atau ini adalah apa namanya, Persis, atau adalah ini. Sebenarnya yang seperti ini salah, ya. Kenapa dikatakan salah? Bukan masalah membuat lembaganya. Terkadang dalam suatu lembaga seperti ini membangun loyalitas, membangun agama pada prinsip yang ada tanpa melihat dalil. Sehingga contoh misalkan sebagian orang di Muhammadiyah, dia tidak patokan, kalau udah hisab ya hisab. Mau sama dengan Saudi ya Saudi, enggak ya enggak masalah, pokoknya hisab. Contoh Idul Fitri tadi, contoh yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Mau beda, mau segala macam, pokoknya hisabnya seperti ini. Itu membangun suatu prinsip yang bukan berdasarkan dalil. Juga sama, orang NU juga sama, membangun prinsip agama juga seperti itu. Kita tidak diperbolehkan. Salafiyun juga tidak diperbolehkan membangun prinsip agama dibangun di atas pondok pesantren, atau dibangun di atas yayasan, atau prinsip tersebut dibangun pada ustadz tertentu. Tidak diperbolehkan. Semuanya berdasarkan dalil. Kalau ustadz tersebut menyelisih dalil, tidak boleh diikuti. Selesai. Pondok pesantren kalau menyelisih dalil, maka ketentuan baku yang ditetapkan pondok pesantren tidak diperbolehkan untuk diikuti. Kata beliau, li'anna hizbullahi wahid, li'anna hizbullahi wahid, karena hizbullah cuma satu. Wa nara anna ikhtilafal fahmi la yujib ayyatabagad an-nas wa ayyaqa'a ahaduhum fi ardi akhihi. Dan juga kita berpandangan bahwasanya perbedaan pemahaman tidak diperbolehkan menyebabkan untuk saling membenci di kalangan umat manusia. Dan juga tidak diperbolehkan untuk menyebabkan satu sama lain menjatuhkan kehormatan temannya. Tidak diperbolehkan. Perbedaan pandangan tidak boleh satu sama lain harus menjatuhkan. Perbedaan pandangan tidak diperbolehkan satu sama lain untuk saling
membenci. Difahami? Ya. Fayajibu ala talabatil ilmi ayyakunu ikhwatan. Maka wajib bagi para penuntut ilmu agar mereka itu berstatus sebagai ikhwah. Hatta wa in ikhtalafu fi ba'dil masail al-far'iyyah. Ya. Meskipun mereka berselisih pada permasalahan far'iyyah, masalah-masalah cabang, masalah-masalah fikih. Wa ala kulli wahid ayyad'u al-akhar bil hudu wal munaqashah. Maka masing-masingnya bila perlu mengajak temannya yang lain dengan penuh ketenangan dan diskusi. Allati yuradu biha wajhullahi wal wusul ilal ilm. Yang mana dengan diskusi tersebut diinginkanlah wajah Allah dan juga tujuan bisa sampai kepada ilmu. Wa bihadza tahsul ulfah. Maka dengan cara inilah diskusi, ya, tujuannya untuk sampai kepada ilm, maka akan muncul ulfah. Terhasilkanlah ulfah, keakraban, ya, hubungan ulfah, kasih sayang. Wa yazulu hadzal anf wa syiddah allati takunu fi ba'dhin nas, sehingga hilang al-anf, ya, pembangkangan, kekerasan, kekakuan yang ada pada sebagian orang. Hatta qad yasil bihim al-amru ila niza' wal khisam, sehingga terkadang bisa mengantarkan mereka kepada perselisihan dan persengketaan. Wa hadza la syakka yafrah a'da'ul muslimin wan niza' bainal ummah min ashaddi ma yakunu fid darar. Ini tidak diragukan lagi membuat musuh-musuh kaum muslimin, ya, untuk berselisih, ya, bahkan akan terjadi an-niza' bainal ummah, terjadi perselisihan, persengketaan di tengah-tengah umat, yang mana hal tersebut merupakan perkara yang paling besar madaratnya. Ya, kalau sudah terjadi perselisihan, perbedaan pandangan di tengah-tengah umat, maka dakwah tersebut akan melemah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, kalau kalian berselisih, ya, kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, juga wibawa kalian akan hilang gitu loh. Segannya musuh-musuh itu akan hilang. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Azza wa Jalla, wa atii'ullaha wa rasulahu, taati Allah dan taati Rasul. Wa la tanaza'u, jangan kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, fatafshalu, maka kalian akan gagal, akan hancur. Wa tadhhaba rihukum, serta wibawa yang ada pada kalian akan hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Wa kana as-sahaba radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi mithli hadhil masail. Bahkan dulu para sahabat berselisih pada seperti permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Walakinnahum ala qalbin wahid, akan tetapi mereka para sahabat berada pada satu hati. Ala mahabbatin wa tilafin, berada pada kecintaan dan persatuan. Ya, bal inni aqul bi sarahatin, bahkan aku katakan secara saraha, innar rajul idza khalafaka bi muqtadad dalil indahu fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah. Kata beliau, sesungguhnya seseorang kalau dia menyelisih dirimu dengan konsekuensi dalil yang dia miliki, pada hakikatnya dia mencocoki dirimu pada kenyataannya. Kenapa? Li'anna kullan minkuma talibun lil haqiqah wa bittali fal hadab wahid. Dikarenakan masing-masing dari kalian sebenarnya adalah seorang penuntut, pencari. Mencari apa? Mencari hakikat. Ya enggak? Apa hakikatnya? Al-haq. Ketika ada seseorang yang mengikuti dalil, berarti dia ingin mengikuti al-haq. Tapi dalil yang dia dapati adalah seperti itu. Ketika antum mengikuti dalil, sebenarnya antum ingin al-haq. Difahami? Sama-sama punya prinsip ingin mengikuti dalil. Wadih? Ya.
Wabittali fal hadaf wahid, berarti tujuannya satu. Wa huwal wusul ilal haqqi an dalil, yaitu sampai kepada kebenaran dengan dalil, dari jalan dalil. Fahuwa idzan lam yukhalifka ma dumta tuqirru annahu innama khalafaka bi muqtadal dalil indahu. Maka kalau begitu berarti dia tidak menyelisih diri engkau. Ya. Selama engkau masih mengikrarkan bahwasanya dia masih mengikuti engkau menyelisih engkau karena dalil. Difahami? Berarti kalau ada orang berbeda pendapat dengan antum karena dalil yang dia miliki, berarti dia tidak menyelisih antum. Waleh? Cuman beda luarnya saja, hakikatnya sama. Dia ingin ikut dalil, antum ingin ikut dalil. Fa'inal khilaf. Terus apa khilafnya? Sama-sama ikut dalil kok. Wa bihadhihi tariqah tabqal umma wahidatan. Maka dengan metode seperti ini umat akan tetap berada pada satu prinsip. Wa in ikhtalafat fi ba'dil masail liqiyamid dalil indaha. Meskipun umat tersebut berselisih pada sebagian permasalahan dikarenakan masing-masing ada memiliki dalil. Wa amma man anada wa kabara ba'da zuhuril haqq fala syakka annahu yajibu ayu amala bima yastahiqqu ba'dal inad wal mukhalafa wa likulli maqamin maqal. Adapun kalau orang yang sudah mu'anadah, membangkang, wa kabaro, merasa sombong, congkak setelah nampak kebenaran, tidak diragukan lagi, wajib orang tersebut diperlakukan sesuai dengan yang selayaknya setelah pembangkangan dan penyelisih yang ada pada dia. Walikulli maqamin maqal, dan setiap kondisi itu ada pembahasan tersendiri. Difahami? Sehingga kalau seandainya orang-orang tersebut masih memiliki dalil dan sahih, maka biarkan. Ya ikhwan, dia memandang itu hadisnya sahih, antum memandang hadis ini sahih, terjadi perbedaan. Namun kalau antum ada dalil sahih, dia tak punya dalil, cuma sekedar pendapat semata tanpa dalil, ya, ra'yu semata, maka wajib bagi dia ikut pendapat antum karena dalilnya sudah jelas. Wadih? Jelas? Ya. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini.